tentang sholat duha. Sholat duha ini bagaimana? Sholat duha sunnah, minimalnya 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Hadis tentang 12 rakaat hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Dan ini dikerjakan di waktu duha, artinya setelah matahari tinggi, ya di atas jam 7 lah. Setelah matahari itu agak tinggi. Sebab Nabi ketika menyebutkan tentang waktu duha, hina tarmidul fisal, ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Artinya sudah di atas jam 7. Itu sholat duha. Sampai jam 10 lewat lah, setengah 11 gitu. Sampai anak-anak onta kepanasan. Dan punya keutamaan sholat duha. Dan bacaannya sama. Dan juga nggak ada doa khusus, tidak ada. Apa benar bahwa wanita ketika sujud itu dia tangannya mengepit ke dadanya? Ini tidak benar riwayatnya. Pada hakikatnya sholat wanita dengan laki-laki sama. Dalam takbir, dalam meletakkan dada di dada, sama laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, laki-laki ini ketika sujud tangannya dirapatkan gini, siku diangkat. Kata Nabi, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Laki-laki seperti itu, perempuan juga sama. Perempuan sama, dia angkat sikunya sama dengan laki-laki. Tidak beda. Ya, riwayat mengatakan bahwa dikepit itu tidak benar. Enggak benar. Jadi perempuan sama dengan laki-laki, diangkat tangannya. Dilebarkan. Kalau dia sendiri, tapi kalau dia berjamaah yang penting sikunya terangkat. Kalau dia berjamaah, yang penting sikunya terangkat. Dan ini perintah dari Rasulullah. Warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Bolehkah orang sholat sunnah pada saat istirahat kerja? Atau dia sebelum kerja? Boleh. Kalau dia masuk kerjanya umpamanya jam 8, ya setengah 8 boleh dia sholat duha. Boleh. Atau dia sholat syukrul wudu. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Boleh. Tapi kalau sudah selesai kerja, kan waktunya zuhur istirahat itu. Zuhur yang wajib yang dikerjakan oleh dia. Yang sebelumnya ada qobliyah zuhur dan ada ba'diyah zuhur. Bolehkah kita sholat di belakang imam pelaku bidah? Boleh. Sholat di belakang imam pelaku bidah boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kamu sholat bersama mereka, atau bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah. Kamu sholat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu dapat ganjaran, mereka dapat ganjaran. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, mereka yang menanggung dosanya, kamu dapatkan ganjaran. Ini Sahih Bukhari. Ketika Hasan Al-Basri ditanya, bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuhu. Kamu sholat di belakangnya dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Adzan. Bagaimana kalau seorang lupa sholat, kemudian dia ingat pada waktu paginya, dia sholat isya, lupa sholat isya. Dia baru ingat ketika pagi sholat. Kata Nabi, man nama au nasiya, man nama anis sholat au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka dia sholat ketika dia ingat. Maka dia sholat ketika ingat. Tapi lupa nggak tiap hari. Sekali-kali lupa boleh. Makanya dicari. Kenapa dia sampai lupa? Nah, kemungkinan besar dia disibukkan oleh apa? Oleh dunia. Kalau lupa wajar. Manusia lupa wajar. Hatta Nabi juga lupa. Yang tidak lupa siapa? Yang tidak pernah lupa dan tidak akan lupa selama-lamanya siapa?
Allah SWT, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana orang yang bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Ya diingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran, atau dia cuma hafal sedikit dan juga nggak benar bacaannya, dia nggak berhak untuk jadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Antum nggak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi SAW ketika menyebutkan tentang imam, Nabi menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan kitabullah. Baru setelah itu yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang paling hafal dulu. Apakah sah sholat di satu masjid yang tidak ada adzan tapi langsung qomat? Sah. Sholatnya sah. Cuma dia berdosa tidak menggunakan adzan. Karena adzan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Adzan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Wajib adzan ini. Boleh tidak seorang ketika berangkat ke masjid menggunakan motor atau mobil? Boleh. Boleh. Apakah dia mendapatkan ganjaran? Ya soal dapat ganjaran, ya jelas dia berangkat menuju ibadah kepada Allah dapat ganjaran. Meskipun tidak sama dengan langkah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, tapi soal ganjaran tetap dapat ganjaran. Jangan juga ya terlalu kaku juga. Nabi menyebutkan dengan melangkah, maka harus melangkah. Orang jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Juga nggak benar. Pendapat seperti ini boleh, pakai kendaraan nggak ada masalah. Kalau masjidnya dekat, dia bisa dengan jalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh, dia harus dengan kendaraan. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat sunat dengan bacaan yang panjang? Nabi SAW kalau sholat sunat yang rawatib itu, bacanya pendek. Hatta rawatib yang paling penting dari rawatib 5 waktu sholat, yang paling penting sholat yang mana? Rawatib yang mana? Saya ulangi, saya pertanyaan. Dari 5 waktu sholat, rawatib, sholat sunat rawatib yang paling penting sholat yang mana? Subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari dunia seisia. Nabi ketika 2 rakaat sebelum subuh bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran atau apa? Nabi baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dengan apa? Al-Ikhlas, Qul Huwallahu. Baca yang pendek ketika sholat sunat. Bacaan yang panjang sholat sunat kapan? Sholat malam tahajud. Nabi baca sholat tahajud di waktu malam 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi bacanya 1 rakaat sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Imran. Sahih riwayatnya. Tapi kalau sholat sunat rawatib baca yang pendek aja. Yang paling penting aja kuliah dengan apa? Nabi baca dengan surah Al-Ikhlas. Berarti qobliyah zuhur baca yang pendek, ba'diyah zuhur baca yang pendek. Jangan dipanjangkan sampai orang nunggu makmum. Nunggu imamnya kok panjang benar bacaannya. Ternyata dia lagi ngulang hafalan surah Al-Baqarah. Dia belum hafal si imam surah Al-Baqarah. Ngulang-ngulang nggak dapat terus lagi. Kesian makmumnya. Jadi kalau mau ngulang hafalan kapan? Nanti dia di waktu malam. Sorenya murajaah dulu, pada maghrib murajaah, nanti malam baru dia baca. Tapi ketika sholat berjamaah baca yang pendek. Baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Tentang sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, rawatib. Yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor, di pasar, ya kerjakan di masjid ya.
Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu, baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang, ya kita sholat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah. Seperti qobliyah subuh, yang terbaik kita kerjakan di rumah. Qobliyah zuhur kalau bisa, ya kita di rumah kalau mungkin. Kalau enggak ya kita di masjid. Ba'diyah juga demikian. Tapi untuk ba'diyah maghrib, Nabi menyuruh kita di rumah. Ketika Nabi selesai sholat maghrib, ada sebagian sahabat ingin sholat ba'diyahnya di masjid. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, sholatlah kalian di rumah kalian. Sampai Nabi mengatakan, irka'u hataini raq'ataini fi buyutikum. Dalam kamu mengerjakan 2 rakaat ini, 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah kalian. Ya, kita dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Kemudian ba'diyah isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh atau tidak? Boleh. Cuma tetap yang namanya sholat sunat yang afdol di mana? Di rumah. Ada yang dikerjakan di masjid nggak bisa di rumah. Tahiyatul masjid. Itu nggak bisa di rumah, ya di masjid dikerjakan.